Perkataan Moen di ruang sidang benar-benar membuat publik bertanya-tanya. Wartawan berebut merekam setiap ekspresi Moen. Suasana di persidangan berubah menjadi ramai. Orang tua dari dokter yang dia bunuh tidak kuasa menahan emosinya. Teriakan, kutukan dilontarkan langsung ke wajah Moen. Namun Moen tetap tenang, seolah semua caci maki tak berarti apapun bagi dirinya. Sebelum keluar ruang sidang, Moen sempat menoleh. Ia menatap Yunsu dengan penuh arti. Tatapannya yang dingin, tajam, dan juga penuh ancaman. Tatapan yang seolah-olah berkata, kau tahu apa yang harus kau lakukan sebelum waktumu habis. Keesokan harinya, Yunsu mulai menjalankan perintah yang paling dia takuti. Diam-diam, dia mengikuti keseharian Sehun. Target yang harus ia habisi atas perintah Moen. Sehun terlihat seperti anak yang sempurna di mata kakeknya. Sejak kedua orang tuanya meninggal, kakeknya menjadi satu-satunya keluarga yang dia miliki. Setiap hari, Sehun selalu diantar dan dijemput dengan penuh perhatian. Namun, kenyataannya berkata lain, karena setelah diantar ke tempat les, ternyata Sehun tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang siswa. Sehun justru mengganti pakaiannya dan diam-diam kembali ke rumah lamanya. Di sana, dia menghabiskan waktu bermain game tanpa rasa bersalah sedikit pun. Yunsu yang mengintainya menunggunya selama berjam-jam. Dia mengawasi setiap gerak-gerik dari Sehun. Dan disitulah Yunsu menyadari satu hal, bahwa Sehun bukanlah anak polos seperti yang dipercaya oleh kakeknya. Keesokan harinya, Yunsu dipanggil oleh pihak pengawasan gelang pelacak. Di sana, dia diperingatkan secara tegas bahwa setiap langkahnya benar-benar diperhatikan. Seluruh riwayat perjalanannya juga terekam sangat jelas. Jadi, jangan pernah mencoba melanggar lagi. Sementara itu, pengacara Yunsu bersama pengacara Moen meminta tim forensik untuk menyelidiki sidik jari pada botol anggur yang digunakan untuk memukul Kide. Karena sebelumnya, polisi tidak pernah mengajukan pemeriksaan tersebut. Karena jika tidak ditemukan sidik jari Yunsu di sana, itu bisa menjadi bukti kuat bahwa Yunsu bukanlah pelakunya. Tanpa sengaja, Yunsu bertemu Sehun di kantor pengawasan gelang pelacak tersebut. Dengan rasa cemas, ia diam-diam mengikutinya, bahkan sempat berniat menghabisinya di tempat tersebut. Namun rencananya buyar setelah sebuah mobil tiba-tiba menjemput Sehun. Yunsu akhirnya mengurungkan niatnya. Dan kemudian dia kembali ke dalam kantor dan pura-pura menumpahkan kuah topoki ke baju seorang petugas. Saat petugas itu pergi ke toilet dan membersihkan bajunya, Yunsu dengan cepat mencari berkas Sehun di komputer milik petugas tersebut. Karena dia berpikir jika Sehun datang ke kantor itu pasti ada sebuah masalah. Dan ternyata benar dugaan Yunsu. Dia menemukan data Sehun di komputer tersebut. Malamnya, Yunsu mulai menyelidiki masa lalu Sehun. Rasa penasarannya semakin besar. Dia bertanya-tanya kenapa Moen begitu ingin menyingkirkannya. Dan jawabannya sangat mengejutkan. Ternyata, Sehun terlibat dalam kasus perekaman dan distribusi video porno di kalangan remaja. Dan itulah rahasia kelam yang tersembunyi di balik wajah anak yang tampaknya baik-baik saja. Sementara itu, di dalam penjara, terjadi sebuah pertengkaran antar tahanan. Seorang tahanan yang bertubuh gemuk, teman sekamar Moen, diajar habis-habisan, mulutnya dilakban sampai napasnya pun terhenti. Moen yang melihat kejadian itu langsung bertindak. Ia mencoba membantu meski dilarang oleh sipir. Dengan sekuat tenaganya, Moen memukul dada wanita itu berulang kali hingga akhirnya nafasnya kembali. Nyawanya terselamatkan, namun Moen justru dipukul oleh sipir penjaga karena dianggap melanggar aturan. Ia dianggap menyiksa wanita tersebut. Setelah situasi mereda dan sipir itu menyadari bahwa tindakan Moen adalah bantuan pertama yang krusial, barulah sipir penjaga itu meminta maaf kepada Moen. Di sisi lain, ketika sedang membereskan barang, Yunsu tiba-tiba teringat sesuatu di TKP. Sebuah bekas jam tangan wanita yang ada di atas meja yang luput dari perhatian polisi. Ia teringat Moen juga menggunakan sebuah jam tangan ketika di penjara. Pengacara Yunsu mulai curiga bahwa jam tangan itu adalah milik Moen. Ia mencoba menghubungi pengacara Moen untuk meminjam jam tangan tersebut. Namun sebelum itu terjadi, sebuah pesan ancaman masuk ke ponsel Yunsu. Pesan singkat yang berisi ancaman dan juga perintah agar Yunsu segera menyelesaikan tugasnya. Yunsu menjadi sangat ketakutan. Akhirnya dia meminta pengacaranya untuk tidak menyelidiki soal jam tangan tersebut. Dan benar saja, tak lama kemudian Yunsu mendapat kabar bahwa Sop menghilang saat sedang pergi bersama teman sekolahnya. Yunsu dan juga pengacara mencoba mencarinya ke seluruh tempat, namun dia tidak menemukan. Sampai akhirnya, Sop ditemukan sedang dibawa oleh seorang wanita yang bertubuh gemuk. Wanita tersebut adalah tahanan yang dulu pernah ditolong Moen dan kini sudah bebas. Ia juga menyampaikan pesan langsung dari Moen kepada Yunsu.
Yunsu benar-benar kaget dan juga ketakutan, dan sejak hari itu Yunsu merasa tak lagi punya pilihan. Yang terpenting baginya adalah Sop. Ia harus melindungi Sop apapun resikonya. Malam itu Yunsu menitipkan Sop di rumah temannya. Ia kemudian merusak gelang pelacak miliknya dan menghubungi petugas dan mengatakan bahwa gelang itu rusak ketika dia jatuh dari sepeda. Di tengah hujan deras, Yunsu langsung mengayuh sepedanya menuju rumah Sehun. Kali ini dia benar-benar berniat menyelesaikan tugas yang diberikan Moen. Yunsu datang dengan menyamar sebagai petugas perbaikan gas. Tanpa curiga, Sehun membuka pintu dan kembali bermain game. Perlahan-lahan, Yunsu menyelinap dari belakang sambil ingin mengayunkan pisau. Namun sayangnya dia ketahuan, dan akhirnya perkelahian sengit pun terjadi. Sehun ternyata lebih kuat dan Yunsu hampir mati dicekik olehnya. Namun dalam detik-detik terakhir, Yunsu mengeluarkan alat kejut listrik. Sehun pun terkapar tak berdaya. Dengan sisa tenaga dan air mata bercampur hujan, Yunsu mencekik Sehun hingga tubuhnya melemas dan tak sadarkan diri. Dan akhirnya pisau itu ditancapkan di leher Sehun.